Ya, selamat pagi anak-anak semua. Semoga kalian tetap sehat ya pada pagi hari ini. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran kita pada pagi hari ini, kita berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami dalam kerajaan sorga, kami sungguh bersyukur untuk kesempatan Tuhan boleh berikan kepada kami pada pagi hari ini. Kami boleh belajar bersama-sama pelajaran Biblical Studies. Tuhan kiranya boleh menolong, memimpin kami supaya kami boleh mengerti apa yang kami bahas, apa yang kami pelajari pada pagi hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ya, jadi anak-anak, agenda kita pada hari ini itu ada dua. Yang pertama, Bapak akan menjelaskan tentang beberapa aturan dan prosedur selama belajar dari rumah. Ya, tidak ada yang terlalu banyak berbeda dengan tahun ajaran lalu dan mungkin di pelajaran-pelajaran lain. Kemudian yang kedua, kita akan masuk ke bab 1 di unit ini ya, bagian pertama di unit ini, yaitu Allah memanggil Abraham atau Allah memanggil Abram. Nah, kita akan lihat dulu beberapa aturan pada saat pembelajaran online ya. Yang pertama itu kalian masuk kelas Google Meet jika ada. Kita tidak akan Google Meet setiap minggu seperti yang sudah pernah kita lakukan sebelumnya. Mungkin kita akan selang-seling ya Google Meet, kemudian kalian nonton video seperti ini, selang-seling seperti itu. Ya, kecuali mungkin beberapa minggu ini ya kita belum pernah Google Meet, yaitu ada beberapa hal juga yang Bapak harus kerjakan yang lainnya ya. Nah, tepat waktu. Oke, jadi tepat waktu masuk Google Meet-nya, kemudian mematikan mikrofon saat kamu masuk Google Meet dan menyalakan kamera di awal dan di akhir pertemuan ya. Nah, kendala Google Meet adalah biasanya jaringan yang tidak stabil, betul ya, entah jaringan Bapak, entah jaringan kalian. Oke. Nah, nanti ketika Google Meet, Bapak akan taruh rekamannya di Google Classroom kamu. Kamu boleh nonton ulang, siapa tahu ada hal yang putus-putus saat Bapak menjelaskan, koneksinya tidak stabil, jadi kamu bisa nonton ulang video itu untuk kamu boleh lebih paham. Kemudian, yang kedua, mengerjakan setiap penugasan dan mengumpulkan tepat waktu. Ya, ingat jangan menunda setiap tugas yang diberikan. Ya, walaupun mungkin pengalaman tahun ajaran sebelumnya waktu masih kelas 7 tetap selesai kok Pak di akhir-akhir, ya. Tetapi akhirnya banyak hal yang bisa kamu kembangkan lebih, akhirnya karena kamu suka menunda tidak terjadi hal itu. Oke, jadi jangan suka menunda, kerjakan dengan tepat waktu. Apabila kamu ada pertanyaan, tolong dikomunikasikan. Kamu punya wali kelas, tanyakan ke wali kelasmu. Kamu punya teman mungkin di kelas, ya saya tidak tahu selama belajar online, apakah ada teman yang cukup dekat dengan kamu, ya kamu juga boleh tanyakan langsung ke Bapak. Ya, walaupun terkadang mungkin tidak akan langsung secepat Bapak respon seperti mungkin guru-guru yang lain. Ya, karena ada hal lain juga yang Bapak harus kerjakan. Tapi Bapak akan usahakan respon secara secepat mungkin. Oke, kemudian yang ketiga, nah ini batas waktu pengumpulan tugas jam 4 sore di hari tersebut. Oke, nah kecuali ada instruksi lain, kamu kumpulkan jam 4 sore. Jadi walaupun sudah tidak dikasih tahu, kamu sudah harus tahu bahwa penugasan ini dikumpul jam 4 sore di hari Jumat berarti. Kalau kamu ada kendala, silakan dikomunikasikan ya. Internetmu bermasalah kah? Kamu tidak mengerti kah? Apapun itu silakan dikomunikasikan. Oke, biar kita bantu sama-sama cari jalan keluar atau mungkin tugasmu bisa diperpanjang dikumpulkan. Oke. Nah, siapkan Alkitab di pembelajaran Biblical Studies atau agama. Kamu siapkan Alkitab, boleh cetak, boleh elektronik. Ya, jadi boleh Alkitab dari HP, Bapak tidak ada masalah. Boleh Alkitab cetak, juga silakan. Siapkan buku catatan. Oke, buku catatannya boleh cetak, boleh elektronik. Ya, jadi buat Bapak, kamu tidak harus mencatat di buku yang versi cetak. Kamu juga boleh di elektronik ya, gunakan Canva
atau PowerPoint kah, atau Padlet kah, atau apapun itu ya. Yang jelas kamu harus mencatat ya. Di dalam pembelajaran agama kamu harus mencatat. Oke, Bapak bukan tipe orang yang suka mengumpulkan catatan, oke, tetapi nanti suatu saat pasti kamu akan ketahuan bahwa memang kamu nggak pernah mencatat. Ya biasanya suka begitu, entah menanyakan tugas yang sudah pernah dijelaskan kah, entah menanyakan materi kah, oh ini tidak pernah mencatat. Oke, jadi walaupun tidak dikumpulkan, catatan itu akan menolong kamu menjadi lebih mengerti, menjadi lebih paham. Ya, katanya kalau mau lebih paham lagi, mesti tambah satu lagi, ngajarin orang. Ya, jadi kalau ada temanmu tanya, bersyukurlah, kamu bisa ajarin dia, itu menjadi kesempatan bagi kamu untuk lebih mengerti. Ya, jadi sudah mendengar atau menonton, kamu boleh tambah dengan mencatat. Ya, kalau ada kesempatan kamu boleh tambah dengan mengajar orang. Jadi itu membuat kamu lebih paham atau lebih mengerti materi yang disampaikan. Oke, tidak harus cetak, boleh elektronik, ya boleh kamu hias, warna-warni terserah, yaitu menjadi bagaimana supaya menolong kamu belajar dengan baik. Ya. Oke, KKM pelajaran agama atau Biblical Studies itu adalah 76. Ya, jadi tidak ada kenaikan dengan KKM kamu waktu kelas 7. Oke, sebenarnya untuk mencapai nilai KKM ini bahkan lebih tinggi, ya kamu cuma butuh tekun dan bertanggung jawab. Itu aja. Ya. Jadi buat Bapak tidak ada orang yang dalam tanda kutip terlalu kurang, ya, terlalu tidak mengerti sampai akhirnya nggak bisa menjawab soal-soal biblical studies. Buat saya, buat Bapak secara pribadi. Kecuali memang mungkin kalau kamu malas atau kamu tidak bertanggung jawab, nah itu yang membuat akhirnya nilaimu rendah. Ya, jadi kuncinya dua, kamu bertanggung jawab, kamu tekun. Oke, nah Bapak akan sangat menghargai orang-orang yang seperti itu. Ya, kan kamu juga di gereja belajar juga kan, belajar Alkitab dan sebagainya di sekolah minggu, di apa, mungkin di rumahmu ada renungan. Makanya itu yang Bapak bilang, tidak pernah ada siswa yang terlalu kurang sehingga dapat pelajaran agama di bawah KKM. Ya, lanjut. Oke, nah ini disiplin rohani yang akan kita kerjakan di tahun ajaran ini. Oke, nah disiplin rohani itu pada dasarnya untuk menolong setiap anak-anak Tuhan ya untuk lebih bertumbuh ya menjadi lebih baik. Oke ya. Nah, jadi bertumbuh menjadi lebih baik sehingga akhirnya bisa memuliakan Tuhan di dalam seluruh aspek kehidupannya. Nah, untuk disiplin rohani pada tahun ajaran ini, kamu boleh memilih dua disiplin rohani, boleh memilih satu dari dua pilihan. Jadi Bapak kasih kamu dua pilihan, kamu boleh pilih yang mana yang kamu mau kerjakan untuk di tahun ajaran ini. Nah, yang pertama, kamu boleh bikin jurnal membaca Alkitab. Oke. Panduannya dan contoh jurnalnya seperti apa dalam bentuk elektronik Bapak akan sampaikan kemudian. Ya, mungkin besok atau nanti sore. Ya. Ini beberapa hal teknisnya. Kamu akan membaca Alkitab 2 kali seminggu, masing-masing satu pasal. Ya, jadi contohnya Jumat dan Minggu. Ya, atau Selasa dan Minggu. Jadi 2 kali seminggu masing-masing satu pasal. Oke, apakah boleh lebih? Jawabannya sangat diperbolehkan. Jadi boleh 3 kali seminggu, boleh 2 kali seminggu, misalkan masing-masing 5 pasal atau 6 pasal. Ya, oke itu boleh lebih. Ya, kamu akan mulai di minggu besok, lusa itu tanggal 15 Agustus, dan kita akan mulai dari Matius pasal 1. Ya. Nah, kemudian boleh digital, boleh cetak, jadi boleh kamu catat jurnalnya di buku, siapin satu buku tersendiri yang tidak tidak sama dengan buku catatan agama ya, jadi jangan dicampur di situ. Atau boleh cetak, ya nanti Bapak akan berikan versi cetaknya, ya beserta dengan panduan dan contoh versi digital. Versi digitalnya akan Bapak berikan menyusul, ya mungkin nanti sore ataukah besok, ya. Oke, kemudian, nah ini yang tidak boleh, kamu tidak boleh rapel.
ya. Jadi contohnya bacaan Matius 1 dengan Matius pasal 2 kamu rapel di hari Selasa, ya kan? Hari Jumatnya nggak baca lagi, atau hari selanjutnya nggak baca lagi, kan sudah 2 pasal, Pak. Ya, tidak boleh dirapel. Ya, jadi kamu istilahnya kayak minum obat 3 kali 1, kan kamu nggak mungkin rapel di pagi hari minum 3 obat sekaligus, 3 tablet atau 3 pil, atau di siang hari minum, kan enggak. Ya, jadi tidak boleh dirapel. Oke, misalkan, Pak, saya kan baca misalkan jadwal membaca kamu Selasa dan Minggu. Pak, saya kan baca Selasa 10 pasal. Hari Minggu enggak perlu dibaca lagi, Pak. Kan sudah 10 ya. Tidak diizinkan. Oke ya. Jadi kamu lebih baik baca satu pasal. Oke, tapi kamu dengan tekun membacanya setiap 2 kali seminggu, daripada misalkan kamu dalam 1 kali seminggu saja kamu baca seluruh kitab. Ya, Bapak tidak mengizinkan seperti itu. Ya, jadi baca dengan tekun. Itu yang pertama. Yang kedua, nah ini sudah kamu kerjakan di awal semester lalu, tahun ajaran lalu, itu jurnal pemasukan dan pengeluaran. Oke, teknisnya sama, tapi jadi Bapak tidak akan jelaskan terlalu banyak di bagian ini. Bapak juga tidak akan berikan contoh. Ya, ini boleh per hari, boleh per minggu, boleh per bulan, sama persis dengan yang kamu kerjakan di awal tahun ajaran lalu di semester 1. Ya, sama, kamu juga akan mulai 5 Agustus 2021. Oke, dan kalau ini kamu harus bikin dalam bentuk cetak. Ya, jadi kamu bikinkan buku tersendiri, karena khusus jurnal pemasukan pengeluaran akan ditandatangani oleh orang tua. Oke, jadi kamu pilih satu, mau jurnal membaca Alkitab kah, atau mau jurnal pemasukan pengeluaran kah. Tapi tidak boleh diselang-seling. Ya, jadi tidak boleh diselang-seling. Contohnya, minggu ini membaca Alkitab, minggu depan pemasukan pengeluaran, minggu depannya lagi membaca Alkitab, dan seterusnya. Ya, jadi tidak diperbolehkan selang-seling. Kamu pilih satu untuk 1 semester ke depan. Nanti semester 2 kamu akan ganti lagi disiplin rohani apa yang akan kamu kerjakan. Oke, ini dikumpulkan per 2 minggu. Jadi per 2 minggu sekali kamu akan kumpulkan disiplin rohani ini, dan ini akan diambil sebagai nilai keterampilan. Ya, jadi akan dirata-rata dengan nilai-nilai yang lain dan akan dimasukkan menjadi nilai keterampilan. Oke, itu untuk beberapa hal teknis peraturan di tahun ajaran ini, pelajaran Biblical Studies. Jika kamu ada pertanyaan, ya karena ini video, silakan boleh kamu WA pribadi ke Bapak. Ya, kayaknya hampir semua dari kalian sudah punya nomor WA Bapak. Silakan kamu WA pribadi ke Bapak jika ada yang belum jelas dan ingin ditanyakan. Nah, kemudian, ini materi kita untuk tahun ajaran ini. Kita ada 3 bab. Ya, Bapak cepat saja di sini. Ya, di semester 1 1,5 bab, dan di semester 2 1,5 bab. Nah, oke. Nah, berikut ini agenda kita yang kedua. Kita akan belajar bersama-sama mengenai Allah yang berjanji. Oke. Nah, di dalam satu unit ini kita akan spesifik kepada satu tokoh, yaitu Abram atau Abraham. Ya, diganti namanya menjadi Abraham. Ya. Nah, kita akan spesifik ke satu tokoh itu, dan kita akan lihat bagaimana perjalanan imannya dia mengikut Tuhan. Ya, dia tidak selalu berhasil terus, ada saat-saat di mana dia akhirnya gagal dan sebagainya. Nah, sebelum kita masuk belajar lebih lanjut, kamu boleh buka link ini, boleh pause sebentar videonya, kemudian kamu boleh isi pertanyaan yang ada di link ini. Ya, bit.ly/Allah yang berjanji. Nah, anak-anak semua, ya, saya yakin kalian pasti pernah dijanjikan sesuatu oleh orang tua kalian mungkin, atau oleh siapapun itu. Ya, Bapak pun biasanya suka dijanjikan sesuatu oleh orang lain. Ya, betul ya. Dan janjinya itu bisa macam-macam. Oke ya, bisa mungkin HP baru, atau mainan, atau mungkin itu uang.
ya, ataupun apapun itu, ataupun pergi liburan, ya, ataupun hal lain. Ya, tapi pada intinya kita biasanya pasti sudah pernah mendapatkan janji dari orang lain. Ya. Dan pertanyaannya, apakah janji tersebut selalu ditepati? Ya, jawabannya tidak ya. Kadang-kadang ada saat tertentu di mana janji itu tidak ditepati oleh orang yang memberikan janji. Ya, banyak faktor ya. Misalkan tiba-tiba tidak ada uang, atau misalkan orang tua harus berangkat kerja tiba-tiba, atau apapun itu. Ya. Nah, Allah pun itu juga adalah Allah yang berjanji. Ya, jadi Allah yang membuat perjanjian dengan umatnya, dengan kita anak-anaknya. Ya. Nah, di minggu lalu kalian sudah mendiskusikan tentang apa itu perjanjian. Ya, macam-macam jawabannya ya. Tetapi pada intinya perjanjian itu selalu melibatkan dua pihak. Ya, ada dua pihak yang dijanjikan, ada pihak yang dijanjikan dan ada pihak yang berjanji. Nah, kita akan lihat menurut KBBI itu adalah persetujuan yang dibuat oleh dua pihak atau lebih yang masing-masing bersepakat akan menaati apa yang disebut dalam persetujuan itu. Contohnya perjanjian dagang, atau waktu Bapak mau masuk UPH dulu ada perjanjian beasiswa, ya, dan perjanjian lain-lain, ya. Oke. Nah, di dalam perjanjian itu pasti ada syaratnya. Contohnya, waktu Bapak mau masuk UPH dulu, ada syaratnya. Harus kerja 2000 jam dan tidak boleh dibayar. Itu yang pertama. Yang kedua, harus kuliah selama 4 tahun, tidak boleh lebih. Yang ketiga, harus mengabdi di sekolah YPPH sesuai dengan jangka waktu yang ditentukan. Itu yang ketiga. Ya. Nah, syaratnya apa? Syaratnya kalau tidak memenuhi, oke, bisa di DO, ya. Oh ya, satu lagi, sorry, ada satu lagi syaratnya, nilainya tidak boleh 2 semester berturut-turut turun. Ya. Nah, apa akibatnya, apa konsekuensinya kalau tidak memenuhi? Yang pertama bisa di DO, atau yang kedua kita mengganti biaya kuliah. Ya, jadi mengganti biaya kuliah yang 4 tahun sudah kita jalani waktu kuliah di UPH. Ya, jumlahnya cukup besar. Ya, Bapak tidak akan sebutin angkanya, tapi jumlahnya bukan cukup besar lagi, sangat besar. Ya, nah ada tenggang waktunya. Ya, kalau Bapak 4 tahun kuliah plus 4 tahun di SDH Manado, jadi 8 tahun. Ya, kemudian sama ada tempo, ada tenggang waktu atau temponya. Oke, nah dan biasanya perjanjian itu dibubuhi dengan materai. Oke ya, itu ada hak, ada kewajiban, ya. Kemudian untuk mensahkan perjanjian itu ada materainya, ya. Jadi itu mengikat secara hukum. Ya, ada tanda tangan di atas materai istilahnya. Oke. Nah, itu menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia. Nah, sekarang kita akan lihat menurut Alkitab apa itu perjanjian. Ya, nah kalau menurut Alkitab, perjanjian itu adalah dimulai dari Allah yang berdaulat. Oke. Nah, sehingga perjanjian itu tanpa syarat sebenarnya. Itu adalah perjanjian yang unconditional. Jadi perjanjian itu tidak tergantung dari ketaatan kita dan tentu saja tidak tergantung dari ketaatan Abraham pada saat itu. Mau dia taat, mau dia tidak taat, perjanjian itu akan tetap berlaku. Ya, beda dengan perjanjian pada saat ini ya. Kalau perjanjian saat ini, perjanjiannya itu bersyarat. Kalau salah satu pihak melanggar syarat-syarat dalam perjanjian itu, maka orang yang melanggar bisa dituntut, ya, dan perjanjiannya itu menjadi tidak berlaku. Kemudian yang kedua, perjanjian itu dilakukan dengan darah sebagai materai, sebagai tanda untuk mensahkan perjanjian itu. Ya, nah anak-anak nanti boleh sambil baca di dalam Kejadian pasal 15 itu Abraham disuruh membagi dua beberapa hewan, kemudian Allah lewat di tengah-tengah potongan hewan-hewan itu, daging-daging hewan itu.
ya. Dan itu menjadi tanda bahwa siapapun yang melanggar perjanjian itu, dia hukumannya adalah mati. Kayak itu di dalam Alkitab, itu di dalam dunia pada zaman Abraham hidup sebenarnya. Dan kita tahu bahwa sebenarnya yang selalu melanggar perjanjian itu adalah Abraham dan keturunan-keturunannya pada selanjutnya, ya. Dan kenapa dia tidak mati? Ya, karena ada pihak yang menggantikan. Oke, nah nanti di dalam perjanjian baru kita tahu bersama bahwa Kristus yang disalibkan, ya, yang menggenapi semua syarat-syarat perjanjian itu. Oke, jadi harusnya kita yang mati karena kita yang melanggar perjanjian itu, tetapi sudah digantikan oleh Yesus, sudah digantikan oleh Kristus di kayu salib. Jadi Kristus yang mati yang menggantikan kita yang seharusnya mati sebagai syarat perjanjian itu. Makanya tadi di awal Bapak bilang, perjanjian itu unconditional. Perjanjian itu tidak bersyarat. Oke, tapi bukan berarti kalau begitu kita menjadi pihak yang terus-menerus tidak taat ya. Wah, itu logika berpikirnya sudah salah kalau seperti itu. Nah, kita akan lihat secara sekilas kira-kira apa-apa aja yang dijanjikan oleh Allah kepada Abraham. Ya, ada yang langsung digenapi pada saat itu, ada yang nanti akan digenapi di dalam Kristus. Ya, ada 3 secara garis besar. Yang pertama, Allah akan membuat Abraham menjadi bangsa yang besar. Oke, keturunannya akan menjadi sangat banyak. Alkitab mencatat bahwa akan seperti bintang di langit dan pasir di laut banyaknya. Sangat banyak sekali. Kemudian yang kedua, Tuhan atau Allah akan memberkati dan membuat nama Abraham itu masyhur. Ya. Kemudian yang ketiga, Abraham akan menjadi berkat dan semua orang akan mendapat berkat. Ya. Dan mungkin tidak semuanya, ya, tetapi di dalam Kristus, ya, tentu saja Tuhan memberkati kita, ya, dan membuat kita menjadi berkat bagi orang-orang di sekitar kita. Oke, nah untuk tugas pada hari ini, ya, ada 3 pertanyaan. Ya, ada 3 pertanyaan. Ya, silakan kamu boleh masuk ke link ini, ya. Kemudian kamu boleh jawab pertanyaan di situ. Linknya juga akan Bapak taruh di dalam kolom deskripsi di video ini. Jadi kamu boleh langsung klik link tersebut untuk mengarahkan kamu ke Google Form untuk menjawab pertanyaan. Oke, sebelum kamu menjawab pertanyaan ini, kita akan tutup dulu pembelajaran kita dengan doa. Mari kita berdoa. Tuhan, kami berterima kasih, kami sudah belajar bersama-sama dari kisah Abraham. Kami belajar bersama-sama bagaimana perjanjian menurut Alkitab. Kami bersyukur kami punya Allah yang mengadakan perjanjian dengan kami tanpa syarat dan unconditional. Kami bersyukur bahwa Kristus sudah menggantikan kami untuk mendapat hukuman dari ketidaktaatan kami terhadap perjanjian itu. Tolong kami ya Tuhan menjadi anak-anak Tuhan yang setiap hari boleh taat, yang merespon secara benar apa yang Tuhan inginkan dalam hidup kami. Kami akan mengerjakan tugas, Tuhan pimpin dan sertai. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Oke, selamat mengerjakan tugas. Ya, Tuhan Yesus memberkati kalian semua.